Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Naufal Setianto. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi beberapa cuplikan video dari netizen tentunya. Ada video apa saja langsung kita saksikan, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, ini ada Bu Sepandai-pandainya Widya. kalian nyimpan bangkai, suatu saat akan terbongkar. Tes DNA itu, salah satu di catatan itu, yang kelahiran 60 yang mana? Ada 3 ibu-ibu yang dekat Pak Cecep itu. Yang mana? Yang mana diantaranya? Hah? Yang mana diantaranya? Janganlah dibuat, ya ini, walaupun DNA itu dibuat legislatif untuk kepentingan politik, agar menggait suara. Menggait suara di Jawa Barat, ya, di atas kasus yang namanya ini warawiri, ya, kesana kemari. Sudah saya sentil sebelumnya, jangan dulu lakukan. Kalau yang ketujuh ini nanti sudah bebas, ada jalan keluar, baru silakan lakukan yang namanya DNA, ya, baru lakukan yang namanya DNA, silakan. Ah, itu tadi ya. Nyindir Kang Deddy Mulyadi, Bu Kepolisian, Widya. ya, mudah-mudahan kalian merekam ya, ini saya ya, yang namanya lab saya ya. Mudah-mudahan kepolisian itu menangkap yang namanya kakaknya Vina. Ganti kakaknya Vina, suruh nangkap. Ya. Ayo siapa aja yang dicurigai suruh nangkap. Saya mengakui kehebatan Anda menjadi seorang provokator. Tapi gunakanlah energi Anda jangan untuk memprovokasi yang negatif, menuduh yang negatif pada seseorang, menjatuhkan harga diri seseorang, menjatuhkan nama baik dan kredibilitas seseorang. Saya berharap kalau Anda memang memiliki banyak bukti, banyak fakta yang bisa ditunjukkan ke rakyat Indonesia, maka datanglah ke Polda, ke Polri. Betul. Pihak mereka kalau Ibu Widya bergubuk kepada Indonesia. Banzir partai. Mulai muncul dengan provokasi di Jangan medsos. cuma keluar-keluar di medsos. Saya yakin orang-orang level atas itu sudah mulai tahu dengan Anda. Mungkin pertama mereka acungin jempol, lama-lama mereka gerah. Takutnya Anda yang kena dampaknya. Untuk menuju sasaran misalnya Peradi. Nah, menurut saya datang aja ke Peradi, bawa bukti. Jangan sampai malah keluar-keluar Anda ini malah menghancurkan Anda sendiri. Mungkin saat ini Anda bebal, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa dikasih pengertian oleh orang lain. Karena Anda sedang disanjung-sanjung oleh banyak orang. Yang bodoh aja yang nyanjung. Baik-baik bahwa menyusun citra diri, menyusun nama baik itu butuh waktu yang sangat lama. Dan usia Anda yang sudah lebih dari 50 tahun, sudah lebih dari setengah abad ini. Nah, itu tadi ya, si ibu tadi tuh memberikan nasihat ya, mungkin kepada Bu Widya ya. Karena Bu Widya selama ini tuh ya pernyataan-pernyataannya itu sangat memprovokasi netizen guys ya. Yang sebelum-sebelumnya Bu Widya ini mendukung langkah Kang Deddy Mulyadi ya, turun ke lapangan, warawiri menemui saksi, menemui keluarga Peggy Setiawan ya kan. Bu Widya ini mendukung sekali, bahkan mengingatkan Kang Deddy Mulyadi untuk berhati-hati karena sudah dipantau ya kan. Ternyata yang mantau sendiri itu adalah Bu Widya. Semakin gak jelas gitu loh ya arah pernyataan Bu Widya gitu loh. Kakaknya Vina sendiri suruh meriksa, suruh nangkep ya kan. Entah nggak tahu siapa lagi besok-besok yang dicurigai oleh Bu Widya ini, yang dianggap bersekongkol dengan pihak-pihak yang dicurigai ya melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sebenarnya sih tidak aneh ya kalau Bu Widya ini menyindir atau menyerang Kang Deddy Mulyadi. Karena secara pilihan politik guys ya,
Kang Deddy Mulyadi dan Bu Widya ini itu sudah beda ya. Kang Deddy Mulyadi itu di kubunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sedangkan Bu Widya ini ada di kubu Partai Merah, yaitu Bu Megawati. Jadi sudah beda gitu loh. Makanya Bu Widya ini menyerang Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya Bu Widya ini kalau saya analisa, dia itu khawatir sebenarnya. Khawatir kalau Kang Deddy Mulyadi ya ini berhasil membebaskan 7 terpidana. Ya. 7 terpidana kasus Vina dan Eki. Nah, otomatis ya kalau Kang Deddy ini berhasil ya, bisa jadi suara elektabilitas Kang Deddy Mulyadi ini naik. Nah, itulah menurut saya kenapa Bu Widya itu sekarang menyerang Deddy Mulyadi. Ruangan. Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan, di BAP, Pak. Nah, ini Deddy. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu belanja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu, Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya, Pak. Dua-duanya. Aib sama Rudiana Dede. mengasih tahu, mengarahkan Aib kamu sama agar Rudi. Melihat ada anak-anak yang lewat, Ada dilemparin dilemparin pakai batu. pakai bambu, Pakai dan bambu. itu diarahin Diarahin. oleh Aib dan Rudiana. Iya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris Berani krim? saya, Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sumur? Tahu, Pak. Sebenarnya juga Bahkan dari hampir kemarin Mas Viral, dihukum mati. ya saya pengen, Pak, keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang, Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Betul ya. Dede sudah keluar. Buat Aib, Dede sudah mengatakan yang sejujurnya kepada Kang Deddy Mulyadi. Sekarang gantian kamu ya. Aib, kalau kamu takut datang ke polisi, datang saja ke Kang Deddy Mulyadi. Biar semuanya clear ya, didampingi oleh Kang Deddy Mulyadi, ceritakan yang sesungguhnya. Masih tuli kalian jadi manusia. Masih buta kalian jadi manusia. Ingat, semua video-video saya mengungkapkan fakta yang sesungguhnya, tapi kalian tidak mau mendengar. Bahkan kalian tetap menuduh saya adalah orang suruhan atau orang yang dibayar oleh pihak Cecep atau Peggy. Mana Pengabdi Widya? Keluar semua di sini coba kalian. Apa komentar Pengabdi kalian? Narasi Widya. kalian. Narasi kalian adalah Kang Deddy Mulyadi dibayar atau pihak rumah sakit dibayar. Seperti itu. Makanya Kang Deddy bilang, kalau kalian masih nggak percaya, cari lab sendiri, bayar sendiri. Sudah menjelaskan, Kang Deddy sudah membantu. Yang kalian percaya ini siapa? Kang Deddy apa Widya si tukang hoak? Sedangkan Kang Deddy Mulyadi ini orang yang take action dalam kasus ini, yang benar-benar Betul, melakukan turun ke lapangan. pencarian fakta, yang dia benar-benar melakukan itu. Sedangkan Widya cuma koar-koar dan hoak dari Koar-koar. dari cocologi yang sudah ada di netizen, dikumpulkan sama dia, diomongkan kepada Betul. kalian, dan kalian menganggap itu adalah pahlawan. Kalian tuh yang sadar harusnya. Kalian dibohongi oleh tukang hoak seperti dia. Saya tanya kepada kalian, ada satu kata-kata Widya yang benar? Yang mana? Yang katanya sempat menuduh Peggy ini kabur. Kabur kemana? Dia di tol itu, waktu itu, di rest area itu, menuju ke rumah Kang Deddy Mulyadi. Mana ada kabur? Dia masih ada di rumah, ngejogrok tuh dia di rumah. Sadar dong kalian, dia tuh hoak doang. Manusia satu itu tukang hoak dari dulu, memang tukang hoak aja. Keras. Saya sepakat ya dengan netizen tadi. Kita itu jangan langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bu Widya ya. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Bu Widya itu belum tentu benar. Wah, Bu Widya kok seolah-olah tahu segalanya ya. Dari mana sih Bu Widya itu dapat data ya? Kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi, Bu Widya itu dapat data dari netizen ya. Tidak lain dan tidak bukan itu dari netizen, bukan dari intelijen atau bukan dari hasil penerawangan, bukan ya.
menurut saya pribadi itu adalah dari netizen. Netizen yang mana sih? Netizen yang mengupload sebuah video, ya, mengupload sebuah foto yang ada narasi-narasinya di media sosial semacam TikTok, ya. Disitulah Bu Widya bermain, ya. Dia scroll video di TikTok, dia menemukan misalkan sebuah video atau sebuah foto, wah, yang seolah-olah menarik dan bisa digoreng. Nah, disitulah Bu Widya lalu membuat narasi-narasi, membuat cerita-cerita yang seolah-olah dia itu tahu, ya, dia itu dapat info yang valid dari intelijen atau apa, atau hasil penerawangan. Padahal dia itu dapat informasi, dapat data tidak lain dan tidak bukan adalah dari netizen itu sendiri. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa sih Bu Widya selama ini tidak pernah turun ke lapangan, menemui Bondol, menemui Ibnu, menemui Peggy, atau menemui Kang Deddy Mulyadi? Kenapa? Ataupun menemui keluarga Vina? Karena apa? Karena Bu Widya ini tidak punya data. Dia tidak punya data valid, tidak punya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia itu hanya nebak-nebak saja, nebak apa yang sudah dinyatakan atau disampaikan oleh netizen di media sosial. Beda dengan Kang Deddy Mulyadi, ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi ini jelas, ya, pergerakannya jelas. Dia turun ke lapangan, ya, menemui saksi A, saksi B, menemui keluarga Peggy Setiawan, menemui keluarga terpidana. Jelas, bahkan tidak cuman menemui saja. Kang Deddy Mulyadi ini memberikan kompensasi. Kompensasi kepada saksi seperti Ibnu, Bondol, ya. Terus kompensasi kepada keluarga Peggy Setiawan selama sidang dan selama memproses kasus ini. Itu Kang Deddy Mulyadi itu memberikan kompensasi biaya untuk hidup sehari-hari agar mereka tidak terbebani lagi soal biaya hidup. Nah, kalau Bu Widya, apa yang sudah dilakukan olehnya? Hanya koar-koar di media sosial. Pihak yang meragukan dari hasil tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan, dan anaknya Ibu Elisna. Bagi saya tidak ada masalah terhadap keraguan itu. Dan andai kata ada pihak yang akan membawa ke lab lain di dalam dan di luar negeri terhadap keluarga tersebut, dengan senang hati saya mempersilahkan. Dan saya pasti meminta pada keluarganya untuk ikut dites lagi. Itu nggak ada soal apapun, guys, ya. dengerin, Nah, kemudian yang berikutnya adalah keterkaitan antara tes DNA dengan kasus. Menurut saya nggak ada kaitannya. Andai kata tes DNA kan sudah dilakukan dan sudah jelas itu keluarganya Pak Cecep Cianjur. Kemudian misalnya ada dugaan keterlibatan Peggy Setiawan ini dengan kasus Vina dan Eki, ya nggak ada masalah kalau ada bukti, ada petunjuk yang bisa diperlihatkan dan diarahkan, tinggal turun saja datang ke Polda Jabar atau ke Mabes Polri untuk disampaikan. Karena kan kita tidak mungkin hanya bicara di media sosial, alat buktinya kan harus dibawa. Silakan saja kepada pihak manapun, pada siapapun yang memiliki dugaan bahwa Peggy Setiawan Cianjur memiliki keterikatan dengan kasus Vina di Cirebon, dipersilahkan. Apabila punya alat bukti, punya petunjuk, punya dugaan, untuk menyampaikan ke Polda Jabar dan ke Mabes Polri. Saya pikir semua, karena tujuan kita mencari kebenaran, dan kebenaran tidak akan hanya bisa ditemukan dengan kita bicara media sosial. Kita harus turun ke lapangan. Dan yang berikutnya adalah konsen saya. Tunjukkan buktinya. Konsen saya adalah hari ini, satu, membebaskan 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara. 2, membebaskan Saka Tatal
terhadap peristiwa yang telah dialaminya. Kemudian yang ketiga adalah mencari apa yang menjadi faktor penyebab kematian Vina dan Eki. Apakah pembunuhan atau kecelakaan? Kalau pembunuhan, saya akan konsen harus didapat pelaku pembunuh yang sebenarnya. Ini yang penting. Terima kasih pada semuanya. Tetap tenang, tetap tersenyum, dan saya akan tetap terus konsisten meskipun apapun terhadap diri saya dialamatkan tuduhan, tidak akan menghentikan keikhlasan dan ikhtiar saya untuk berbuat bagi kepentingan kemanusiaan. Nah itu ya tadi tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi mengenai tes DNA Peggy Cianjur yang diragukan kebenarannya oleh netizen. Kang Deddy Mulyadi juga menanggapi ya bahwa silahkan kepada siapa saja yang ragu dengan hasil tes DNA tersebut, silahkan diperbolehkan melakukan tes DNA ulang ya. Silahkan Peggy Cianjur dan Pak Cecep itu dibawa ya ke rumah sakit atau kemana ataupun ke luar negeri untuk melakukan tes DNA ulang ya kan. Jangan hanya berkuar-kuar di media sosial saja ya kan. Nah kalau saran saya ya, ini saran saya, lebih baik ya seperti Bu Widya ini datang ke Cianjur, ke rumah Peggy Cianjur, ke rumah Pak Cecep ya, mengajak Peggy Cianjur dan Pak Cecep ini untuk tes DNA ulang ya kan. Nah nanti Bu Widya berhak untuk memilih rumah sakitnya di mana, dokternya siapa, yang melakukan tes siapa, yang membiayai juga Bu Widya ya. Nanti yang membacakan hasilnya juga Bu Widya. Nah kan, insya Allah ya kan, netizen yang selama ini tidak percaya dengan hasil tes DNA tersebut, kalau Bu Widya yang bertanggung jawab ya, insya Allah 100% netizen akan percaya dengan hasilnya. Oke guys, itu tadi ya beberapa cuplikan video yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya menambah sedikit wawasan kita semua. Jika ada yang salah dari kata-kata saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.